Saudara sadar gak? Bahwa tujuan keberadaan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di istana Babel. Dan posisi yang mereka dapatkan adalah karena Tuhan memiliki misi yang mereka harus kerjakan di Babel. Di tengah-tengah bangsa kafir mereka hadir untuk membuat Tuhan dikenal. Coba renungkan dulu. Kenapa sampai Sadrak, Mesak, dan Abednego itu kok bisa ya? Dari sekian banyak orang yang dibuang, 4 ini yang dibawa ke istana. Dan akhirnya benar-benar dapat posisi penting. Masih ingat itu? Dan saudara bisa belajar dari kehidupan mereka. Tuhan backup mereka penuh. Sampai mereka punya roh yang di atas rata-rata. Pertanyaan saya, kenapa? Untuk membuat mereka jadi sombong gitu? Tidak. Karena ternyata mereka adalah agen rahasianya Tuhan di sana. Setiap kasih karunia itu pasti ada maksudnya. Oke, saya ulang sekali lagi. Setiap kasih karunia itu pasti ada maksudnya. Oke? Masih ingat pengalaman dari Esther? Dalam Esther pasal yang kedua ayat yang ke-17, maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Jadi saudara bisa bayangin saat itu Wasti dipecat jadi ratu. Masih ingat itu? Terus dikumpulkanlah dari semua wilayah kerajaan, dicari gadis-gadis yang cantik-cantik. Karena pertanyaan saya, dari semua gadis-gadis yang dikumpulin yang ribuan itu, kok kenapa yang dipilih Esther? Sudah nangkap maksud saya? Apa dia karena paling cantik? Kok kayaknya enggak ya. Cantik itu relatif loh. Pernah lihat apa itu Miss World, lomba kecantikan? Cantik itu relatif sebetulnya. Nah pertanyaan saya adalah kenapa dari sekian banyak ribuan gadis itu, kenapa kok yang dipilih itu Esther ya? Ingat, karena ternyata ada Tuhan di balik semuanya. Karena ternyata Esther itu agen rahasianya Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari sini. Lihat ini, Esther pasal 4 ayat 11 sampai 14. Perhatikan ayat ini. Masih ingat pengalamannya? Jadi waktu dia udah di istana, ternyata Haman itu ingin membinasakan seluruh Israel, umatnya Tuhan. Betul? Nah saya mau tanya, posisinya udah enak belum di situ? Sudah jadi ratu. Itu posisi yang paling tinggi yang pernah bisa diraih oleh seseorang. Tapi coba saudara perhatikan, semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Jadi masih ingat Mordekai bilang, Esther kamu harus ngadep raja. Supaya titah untuk membinasakan umat pilihan Tuhan digagalkan. Nah saudara bisa bayangin, waktu Esther dengar itu, dia langsung ingat dirinya. Waduh ini resiko ini. Oke, terus perhatikan ini. Terus ketika disampaikan oleh orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Perhatikan kata ini. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Jadi Esther tahu bahwa itu gak sembarangan. Bisa seenaknya datang menghadap raja. Gak bisa. Kalau gak dipanggil itu kalau langsung nyelonong, itu bisa dibunuh. Itu sebabnya dia bilang gini, ini namanya mempertaruhkan nyawa saya. Tapi yang hebat dari Mordekai, dia bilang gini, ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Coba perhatikan ini. Mordekai cuma ngingetin, emang yang membuat kamu bisa jadi ratu itu kenapa? Kamu lebih cantik?
Enggak, untuk maksud inilah. Saudara belajar sesuatu enggak? Ternyata Tuhan tuh udah punya planning. Sampai akhirnya dia masuk kontes jadi ratu. Sampai dapat posisi jadi ratu. Dia udah planning semuanya. Agen yang satu ini udah disusupkan ke istana. Dan diaktifasi untuk dipakai untuk membela bangsanya. Tapi ketika diaktifasi, dia tergoda untuk ini. Terlalu berat tugas ini. Dan Mordekai mengingatkan, hei kamu sadar gak sebenarnya kehadiran kamu ini untuk ini. Sorry saya mesti bilang begini. Apa yang kita pelajari dari Esther? Pas Tuhan butuh kita sibuk sama diri kita. Suruh ngurus orang, ngurus diri sendiri aja pusing. Padahal sebenarnya ternyata Tuhan panggil kita untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Tapi kita udah sibuk dan kita bilang gini, aduh nanti kalau saya tutup demi untuk saya pelayanan ini, nanti saya makan apa? Padahal ternyata tujuan Tuhan menempatkan engkau di tempat itu bukan untuk sekedar engkau memperkaya diri, tapi karena engkau adalah agen rahasianya.